Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 3 Mei 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Filipus berasal dari Betsaida dan merupakan murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes dikisahkan, Yesus yang memanggil Filipus 1 hari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Tidak banyak kisah tentang Filipus. Namun, dari firman Tuhan hari ini dapat kita simpulkan bahwa Filipus adalah pribadi yang spontan. Ia meminta kepada Yesus untuk ditunjukkan Bapa dan itu sudah cukup baginya. Filipus juga pribadi yang dengan spontan menjawab Yesus dalam kisah mukjizat penggandaan roti dengan mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus mewartakan Injil di Frigia dan meninggal di Hierapolis, kota kuno di Turki. Dalam bilangan 12 murid terdapat 2 nama Yakobus. Yang pertama adalah Yakobus saudara Yohanes anak dari Zebedeus yang disebut juga anak-anak guru atau Boanerges. Yakobus ini disebut sebagai Yakobus tua. Dan yang kedua adalah Yakobus muda, anak dari Alfeus yang menjadi sepupu Tuhan Yesus. Yakobus anak Alfeus atau Yakobus muda inilah yang hari ini kita rayakan. Yakobus menjadi uskup pertama di Yerusalem. Orang-orang Yahudi sungguh menghormati dia dan ia diberikan julukan sebagai yang adil. Surat-surat Rasul Yakobus menjadi kanon dalam kitab suci. Salah satu ayatnya pasti kita semua ingat dan hafal yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Yakobus wafat dengan cara dilempar dari menara bait Allah lalu dirajam hingga mati pada tahun 62. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang telah aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu terima dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Beberapa waktu lalu, ada umat yang minta sakramen perminyakan. Lalu saya minta alamatnya. Dan saya bergegas dan kebetulan alamatnya saya tahu kompleknya, yakni klaster Pinisi. Saya punya kenangan di tempat itu karena ketika saya awal bertugas di paroki ini, saya tanya alamat di pos security. Satpam itu menyapa saya dengan sapaan, "Bos, bos lurus terus, belok kiri." Berarti wajah saya ada tampang bos juga ya. Bos Xiao dari. Dan setelah sampai di rumah orang ini, saya menekan bel dan keluarlah ART-nya dan bertanya ada keperluan apa. Lalu saya bilang saya dihubungi oleh ibu untuk berdoa. Kemudian ia mempersilakan saya masuk. Dan mulai ada perasaan gak enak. Kok sepertinya ini bukan rumah orang Katolik. Karena ada hiyo, ada meja sembahyang, ada banyak patung dewa-dewi. Lalu tuan rumah datang. Ia nampak bingung dan bertanya, "Anda cari siapa?" Lalu saya bilang, "Pak, saya dihubungi oleh ibu untuk berdoa bagi oma yang sakit." Lalu dia bilang, "Ibu siapa?" Saya sebut nama ibu itu dan ternyata dia tidak tahu karena memang saya salah tempat. Malu sekali guys. Ternyata ada dua nama klaster Pinisi yang lokasinya terpisah, yakni Pinisi Permai dan Pinisi Indah. Saya datang ke Pinisi Indah dan ternyata alamatnya adalah di Pinisi Permai. Sahabat setia Gumori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menjadi salah satu referensi dalam misa-misa Requiem, bahwa Yesus mengungkapkan jati dirinya sebagai I am the way, the truth, and the life. Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Namun, Thomas mengatakan ia tidak tahu jalan itu. Dan Filipus muridnya meminta ditunjukkan Bapa kepadanya untuk menjadi percaya. Yesus sekali lagi menegaskan dirinya dengan berfirman, "Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Dan untuk meyakinkan muridnya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus menyampaikan bahwa apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam diri anak. Wow, luar biasa bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi untuk apa kita ragu dan tidak percaya lagi? Sahabat setia Gumori yang dikasihi Tuhan, jangan salah jalan dan ragu lagi. Sebab Yesuslah jalan dan bukan sembarang jalan, tetapi dirinya adalah jalan yang benar yang akan menghantar kita pada kehidupan. Di dunia ini bisa jadi banyak jalan, namun belum tentu jalan itu adalah jalan yang benar. Nanti nyasar atau salah masuk rumah seperti saya, malu. Maka berjalanlah bersama dengan Yesus, kita akan dihantar sampai pada kehidupan yang sejati. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.